Sosok Eyang Subur memang belum menampakkan batang hidungnya, namun pro kontra justru mengalir dari orang-orang yang mengenalnya. Ada yang menyebut kalau Eyang Subur sebagai sosok yang dermawan lantaran suka memberi. Namun ada yang menuding kalau dirinya tak sebaik yang diduga. Walau tak pernah menerima hadiah berupa mobil, setidaknya entertainer Dorce Gamalama pernah menerima kalung beserta liontin seberat 20 gram serta dompet bermerek dari sang Eyang. Berbeda dengan Farhat yang sempat mengenal Eyang Subur, namun tidak mau melampaui lebih jauh dikarenakan ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Nggak kekeh untuk alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah tuh dikasih sama Eyang yang namanya mobil atau apa-apa. Cuman alhamdulillah waktu itu memang pada pagi hari Eyang panggil tukang emas, lantas ditaruh emasnya di apa namanya, "Cek, kamu mau yang mana?" Dan alhamdulillah saya tidak bernafsu dengan emas yang ada di meja itu. Waktu itu saya ambil kalung kalau nggak salah 20 gram sama liontin 10 gram. Udah, itu tok. Nah, terus ketemu lagi saya sering ketemu Eyang di Surabaya. Ketemu Eyang lagi, terus Eyang sama ibu yang baru. Saya nggak tahu siapa ini. Saya ketemu langsung Eyang Subur, saya tuh masuk ke tempat-tempat yang katanya tempat ritual. Saya nggak dapetin yang namanya kopi pahit, kopi manis, air garam. Yang saya lihat itu pajangan-pajangan apa? Pajangan-pajangan keramik ya gitu ya. Itu ya saya bilang nih apa nih yang nih ini ya nih toko Jalan Surabaya barang antik. Bahwa Eyang ini kalau dikasih mobil ya nanti rezeki itu akan kembali lagi. Adi dulu katanya pernah ngasih mobil kecil, tiba-tiba dapat Mercy gitu. Wah, saya mulai aneh-aneh nih saya lihat. Akhirnya saya nggak pernah lagi main ke sana. Melihat banyaknya selebritis yang mengenal sosok Eyang Subur, bisa jadi Eyang memang terlanjur dicap sebagai penasehat spiritual. Menurut pengakuan Dorce dan pengacara Farhat Abbas, tak sedikit dari tamu yang berkunjung ke rumah Eyang Subur pada Jumat malam adalah untuk meminta wejangan. Mengenai kopi pahit, kopi manis, dan air garam yang disuguhkan Eyang Subur bagi tamunya, memang benar adanya. Adi, karena berkomunikasi dengan istrinya dan istri saya, mereka mengatakan bahwa ada seorang Eyang ajengan yang memiliki kemampuan kayak goib Jerman katanya gitu. Makanya senang pakai jas gitu. Ya udah kita kenalan. Hampir semua pelawak dan komedi di situ. Karena saya berpikir positif, pertama saya ambil filosofi daripada ya mulai tata cara duduk di lantai. Kemudian minum air yang disampaikan oleh Adi itu benar. Saya ambil positifnya saja. Kalau air itu pahit dalam kehidupan ini, kita harus tegar menghadapi pahit sekalipun. Apabila itu payau, ya ada positif, ada negatif. Kita dalam satu kegalauan hidup. Banyak deh, apalagi setiap malam Jumat itu memang mungkin ada yang berusaha untuk minta-minta sama Eyang, ada yang memang santai. Saya belum pernah diajarin sama Eyang untuk hal-hal yang misalnya, "Cek, kamu harus begini, harus begitu." Betul, saya pernah kalau datang itu setiap malam Jumat itu dikasih kopi manis, kopi pahit, sama air garam. Saya nggak tahu untuk apa, saya nggak, saya minum aja lah, namanya orang tua kasih saya minum. Nanti jam 2 disuruh mandi. Suruh mandi, ya udah mandi. Untuk kesehatan saya pikir, saya nggak punya pikiran macam-macam. Sebelum subuh saya sudah pulang. Nah, artinya dan di situ pun juga Eyang tidak memberikan mantra-mantra, tidak memberikan misalnya maaf, saya tidak muji Eyang. Artinya ya, ini kenyataan yang saya terima. Saya berani bersumpah, pocong pun saya berani. Jadi saya tidak ada mantra-mantra dan saya pun tidak pernah Eyang misalnya pala saya disembur atau dimandiin air kembang atau itu tidak ada. Ya saya tanya kenapa kok bisa air putih air garam, terus kemudian kopi pahit, kopi manis. Dijelaskan sama dia bahwa pahit, kehidupan kita ini pahit, susah. Setelah kita berusaha, maka kita akan mendapatkan kemanis, kesenangan, kekayaan. Nah, kemudian air garam ini rapi, asin, laut, rezeki kita insya Allah kayak lautan, begitu. Eyang Subur menjadi populer sejak ia disebut oleh Adi Bing Slamet pernah akan melakukan tindakan yang gaib untuk menghancurkan dirinya. Sejak saat itu, publik pun bertanya, seperti apa gaya Eyang Subur tatkala berinteraksi dengan para kliennya itu. Berikut ini adalah rekaman video saat Eyang Subur berada dalam sebuah acara amal. Makan sate
Tudingan yang mengatakan kalau dalam memberikan wejangan, Eyang Subur selalu melarang murid-muridnya untuk melakukan sholat dibantah keras oleh murid Eyang Subur, yaitu Eyang Sigit. Demi Allah Rasulullah, selama saya tirakat di sini, kurang lebih tahun 92, sholat di atas berjamaah bareng, ada musola yang di bawah, dan adikku yang kusayangi itu kurang lebih tahun 95 dia datang. Dia pun sholat di atas jamaah, kadang sholat di sana. Kok tega sekali mengatakan dilarang sholat oleh Eyang Subur? Waktu di saat dia sama mantan Kapolda Metro Jaya, almarhum Bapak Firman Gani, Mayor Jenderal Firman Gani. Nah kita lihat si Pak Eyang Subur itu lagi bagi-bagiin anak yatim, Pak juga ada Adi bin Slamet di situ. Eyang mencari muka kepada Pak almarhum Firman Gani pada saat acara pembagian anak yatim, wallahu alam. Sesuai panggilannya, Eyang Subur memang merasa nyaman dipanggil dengan menggunakan kata Eyang ketimbang Bapak. Dari pengakuan Dorce, Eyang Subur akan marah jika mendapati orang yang memanggilnya dengan sebutan Bapak. Secara kebetulan pula, Dorce juga pernah mendengar sumpah serapah Eyang saat memarahi orang. Eyang kalau marah nyumpahin orang, memang pernah saya lihat sekali, karena Eyang itu nggak boleh dipanggil Bapak. Berpanggil Bapak langsung dia berdiri terus langsung gimana gitu. Tapi kasihanlah pembimbing kita dimaki-maki dengan mantan muridnya sendiri dalam senang. Wah, hebat, ajaran hebat. Wah, saya aja kalau kencing suruh jongkok, kalau mandi suruh jongkok, kalau handuk pakai dua, harus yang kecil gini supaya bersih. Wah, ajaran elok. Mohon maaf lahir batin pada Allah. Begitu nggak suka menghujat Mang-Vena, terus telepon. Yang menghujat peristiwa dendam ini sudah tahun 2010. Namun hal tak terduga seolah mencuat perihal pengerjaan rumah Eyang Subur. Beberapa waktu lalu salah satu pekerja rumah Eyang merasa dirugikan lantaran honornya belum dibayar. Ternyata kesaksian yang sungguh berbeda terungkap yang kini malah berbalik menyerang Adi bin Slamet. Seorang tukang ojek mengaku diberi uang oleh Adi sebesar 50.000, sementara ia diminta menyebarkan pernyataan tentang Eyang Subur. Saya sih kegiatan saya tahu saya sudah kasih uang semua sih, sore sih. Belum saya dikasih uang, mau tahu jam tiang ngasih. Tanya alamat, orang tanya alamat. Nah tiba-tiba nggak taunya Adi, Bang, bilang Bang, kalau yang itu dukun aliran sesat, dia bilang gitu. Udah, hanya suruh nyebarin begitu. Bilangin sama warga, hati-hati, dia bilang gitu. Dikasih duit itu Pak ya? Nah baliknya, ini mana buat dirokok, dia bilang gitu. Abang bilang? Oh iya, saya bilang makasih Bang, saya bilang gitu. Adi ngasih ini buat beli rokok Bang. Duitnya masih ada nih, karena saya nggak mau nyebarin kan, saya takut. Nah duitnya masih ada, 50 saya simpen. Saya nggak mau, saya nyebar luaskan itu kan. Polemik berbau klinik dan gaib ini telah sampai juga ke meja Dewan Rakyat di Komisi 3. Bahkan para wakil rakyat ini kabarnya sampai harus berkunjung ke Eropa guna studi banding soal santet ini. Lantas, bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi soal perdukunan yang tetap mewabah di masyarakat ini? Tentang perdukunan dan peramalan seperti itu, hukumnya haram gitu kan. Mendatangi para peramal itu haram ya. Mendatangi para dukun ramal gitu ya, bukan dukun sunat, bukan dukun bayi gitu ya. Nah itu tahun 2010 gitu kan. Nah 2010 ya, itu dikeluarkan fatwa karena banyak pertanyaan dari masyarakat. Nah itu menanganinya MUI seperti itu.